Beberapa minggu ke belakang, peristiwa token burning BNB itu ramai banget diperbincangkan dan dinanti-nantikan karena membuat ekosistem BNB lebih baik dengan cadangan koin yang terkendali. Tapi sebenarnya token burn itu apa sih? Fungsi dan tujuannya tuh apa? Dan apakah emang setelah token burn itu harganya pasti bakalan naik? Hai, gue Dila. Di video kali ini gue akan membantu kalian untuk lebih memahami apa itu mekanisme token burn, kenapa token burn dilakukan, serta apa sih dampaknya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe dan pasang juga bel notifikasinya ya. Simpelnya gini, burn itu kan bahasa Inggris yang artinya bakar. Nah, berarti kalau misalkan sesuatu dibakar, berarti apa? Hangus kan? Nah, kalau misalnya hangus ya hilang gitu kan. Nah, token burning itu ya berarti mekanisme di mana token-token tuh dibakar atau dihapus secara permanen supaya jumlahnya tuh yang beredar berkurang. Untuk blockchain yang lebih besar seperti Bitcoin dan Ethereum biasanya sih nggak menggunakan mekanisme token burning ini. Nah, jadi token burning ini tuh lebih sering digunakan oleh altcoins atau kripto-kripto yang lebih kecil untuk mengontrol jumlah yang beredar dan juga memberikan insentif kepada token holdernya. Token burning ini tuh emang nggak secara harfiah dibakar sampai hangus beneran, tapi intinya dari mekanisme ini adalah supaya token-token yang di-burn itu atau yang dibakar itu nggak bakal bisa dipakai lagi. Proses ini tuh melibatkan developer proyek yang membeli kembali atau menarik token dari peredaran, yaitu caranya dengan signature token dimasukkan ke dalam wallet publik yang nantinya tuh nggak bisa diambil lagi atau nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya wallet atau address ini tuh dikenal sebagai Ether address atau address pemakan. Wallet ini tuh emang tetap bisa dilihat oleh semua nodes, tapi dibekukan secara permanen, alias yang udah masuk situ ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ada beragam cara suatu project tuh melakukan token burning yang tergantung dengan tujuan dari prosesnya. Beberapa project bakalan menjalankan mekanisme burning sekali aja setelah ICO-nya selesai untuk menghilangkan token yang tidak terjual sebagai bentuk insentif bagi para partisipan ICO-nya. Nah, beberapa project lainnya lebih memilih untuk melakukan token burning secara berkala, contohnya seperti Binance yang melakukan token burning setiap kuartal atau 3 bulan sekali. Hal ini tuh sebagai komitmen Binance untuk burn atau ngebakar 100 juta token BNB. Kalau Ripple, dia melakukan token burn tuh bertahap setelah setiap transaksi. Jadi setiap ada yang transaksi lewat XRP, dia tuh bisa nentuin biayanya untuk menjadikan transaksi tersebut prioritas. Tapi biaya tersebut tuh bukan untuk pihak sentral manapun. Nah, biaya ini tuh akan dikirim ke dalam Ether address yang tadi gue bilang setelah transaksinya selesai. Kalau stablecoin kayak USDT, nah itu tuh mereka bakal nerbitin tokennya kalau perusahaan udah deposit dana ke reserve-nya mereka. Nah, kemudian bakal mereka burn jumlah yang sama kalau dananya udah ditarik dari reserve itu. Nah, mekanisme apapun yang kayak gimana pun hasilnya tuh sebenarnya tetap sama. Token yang udah di-burn atau dihanguskan itu akan menjadi tidak berguna dan secara efektif dihapus dari peredarannya. Terus kenapa sih dilakukan token burning? Nah, ada beberapa alasan dari token burning ini, tetapi secara umum hal tersebut tuh dilakukan untuk tujuan deflasi. Alasan paling umum dari token burning ini adalah untuk meningkatkan nilai setiap token dengan mengurangi pasokan yang ada. Ya, kita tahu semua teori supply demand ekonomi kan? Ketika supply-nya berkurang, maka nilai suatu barang tuh bisa lebih meningkat. Jadi dengan jumlah token yang tersedia untuk dijual itu lebih sedikit, berarti setiap token individu akan lebih berharga juga. Ini juga yang menjadi alasan kenapa sebagian besar cryptocurrency tuh memiliki jumlah yang terbatas, baik dalam sirkulasinya atau persediaannya di masa depan seperti Bitcoin contohnya. Ini juga adalah faktor utama token burn yang dilakukan Binance secara berkala, dan juga mengapa banyak perusahaan memilih untuk membakar tokennya yang tidak terjual setelah ICO-nya selesai. Tapi di beberapa kasus, token burn ini tuh dilakukan untuk mengoreksi sebuah kesalahan. Misalnya nih kayak Tether. Waktu itu tuh perusahaan Tether pernah nggak sengaja bikin USDT senilai 5 miliar dolar. Nah, supaya nilainya tetap stabil, 1:1 dengan USD, makanya token yang nggak sengaja dicetak itu mesti dihancurin atau dihangusin lagi dengan mekanisme token burn. Mekanisme token burn ini tuh ternyata bermanfaat bagi pihak developers dan juga pihak investor loh. Karena di banyak kasus, token burning ini tuh bisa membantu untuk menstabilkan nilai suatu token dan juga menurunkan potensi adanya inflasi. Karena adanya kestabilan ini, investor tuh jadi punya insentif yang lebih besar untuk hold tokennya dia. Nah, jadi membuat rate harganya tetap di level yang disukai sama investor.
Hal ini juga akan berujung pada uptime jaringan dan juga kesehatan bandwidth-nya. Mekanisme token burning ini tuh juga menunjukkan rasa kepercayaan diri dan juga reliability suatu project, apalagi pas masih di tahap-tahap awal pengembangannya. Nah, ini tuh menjadi salah satu alasan utama project-project melakukan token burn yang nggak kejual pas ICO. Nah, yaitu tuh untuk memberikan investor transparansi. Soalnya kalau misalkan suatu project tuh ngejual lagi sisa token ICO di exchange nih misalnya, ya mungkin mereka emang bisa dapat profit lebih banyak, tapi hal itu bisa bikin ada kemungkinan mereka dituduh sama komunitasnya kalau tujuan mereka tuh sebenarnya cuma buat ngeraup keuntungan doang. Sebaliknya, janji bahwa project hanya bakal menggunakan dana yang terkumpul dari ICO untuk menjalankan bisnis akan menunjukkan komitmen kepada investor dan menghargai tokennya di harga yang wajar. Untuk project seperti Ripple, token burning tuh nambahin keamanan buat penggunanya dan memungkinkan mereka untuk mempercepat transaksi dengan aman tanpa insentif yang merugikan. Nah, karena tidak ada insentif untuk membebankan biaya yang lebih tinggi, pengguna dapat percaya bahwa jaringan akan digunakan dengan lebih bertanggung jawab. Nah, sekian yang bisa gue jelaskan tentang token burn. Semoga kalian udah nggak bingung-bingung lagi ya token burn itu apa. Nah, kalau misalkan ada topik yang mau dibahas lagi, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita coba untuk bahas dan bikin videonya. Nah, sebelum selesai, jangan lupa untuk like video ini dan juga share, serta subscribe dan pasang juga bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.